Hai guys, selamat sore semuanya teman-teman. Bang Bowo bisa dengar suara Wery? Clear, clear. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di Cafe Dai Indonesia. Ini adalah teman-teman kita bergabung di sini sore ini mengawali momen ini karena baru kali ya. Jadi yang nonton Cafe Dai-nya juga dikit. Tapi nggak apa-apa. That's okay, never mind. Karena nanti juga bakal banyak yang gabung. Sore hari ini seperti yang sudah kita informasikan tadi, hari ini kita akan ngomongin soal dunia radio dan juga bagaimana eksistensi radio pada zaman saat ini. Apakah menjadi penyiar radio itu masih menjadi satu pilihan yang tepat untuk as a professional dan juga atau juga mungkin ada apakah cuma di radio itu cuma penyiar radionya aja atau mungkin karena cuma penyiar radio aja yang benar-benar dikenal banyak orang, sedangkan sebenarnya di radio itu ada music director, ada programmer, ada marketing, ada juga sound engineer, terus atau sound editor, terus juga ada uh, admin, banyak banget sih sebenarnya. Sore hari ini senang sekali Wery bareng expertnya jauh-jauh dari Lampung, is that right? Dari Lampung. Nah, ini ada Bang Bowo, Bowo Sulaiman. Beliau ini sangat expert banget di baik itu MC, radio, dan juga dunia sound. Kalau kita dengarnya mungkin apa ya bahasanya kali ya, voice over. Nah, voice over. Banyak mungkin dari kita udah pernah mengenal Bang Bowo. Tapi sebelum itu, Wery mau ngomong sama Bang Bowo dulu nih. Kita ngomongin soal radio. Apakah radio itu masih menjamin saat ini? Saat ini. Selamat sore Bang Bowo. Ya, selamat sore Wery dan semua member KDVI Indonesia. That's very good. Bang Bowo ngomong-ngomong soal radio nih, apakah zaman sekarang tuh masih radio menjadi satu pilihan yang tepat atau mungkin as a professional feelingnya itu apa masih sama nggak sih sama radio dulu-dulu? Kalau dulu kan kita mungkin tahu lah ya, radio itu eksistensinya. Kalau jadi penyiar tuh kayak gimana gitu loh. Tapi sekarang gimana? Zaman sekarang tuh platformnya udah banyak banget. Platformnya Spotify, music, and then apalagi semuanya bisa didengarkan sesuka hati kita. Bahkan ada podcast as online. And then gimana nih dari Bang Bowo as an expert? Ya. Ini kasih informasi, kalau saya di Bengkulu bukan Lampung. Oh, Bengkulu. Waduh, kirain dari Lampung udah pindah ke Bengkulu ternyata. That's okay, never mind. Ya itulah kalau penyiar pintar ngeles ya. Okay, go ahead. Oke, sebenarnya kalau dibilang sekarang ini kan di masa COVID-19 ya, bisa dibilang seperti itu. Eksistensi radio kalau bisa dibilang radio sampai kapanpun akan mati. Tapi yang bermanfaat itu jumlah pendengarnya yang terus menerus akan tergerus oleh perkembangan teknologi digital yang ada sekarang ini. Karena itu menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi bagi para insan radio yang ada di seluruh Indonesia, nggak hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Karena harus diakui bahwa pendengar radio itu semakin lama semakin berkurang dengan adanya teknologi digital yang luar biasa. Jadi mau nggak mau orang-orang radio juga harus melek informasi, harus ngikutin perkembangan zaman, harus benar-benar tahu justru aware dengan teknologi. Kalau nggak kayak gitu pasti akan ketinggalan. Nah itu dia. Salah satu caranya gimana nih? Salah satu caranya gimana? Salah satu caranya gimana biar eksistensi radio itu secara digital pun juga sama dengan eksistensi ketika non digital. Iya. Radio itu kan orangnya rata-rata dengerinnya kan kalau nggak di mobil, di rumah, kemudian kalau masih berkebun mungkin berladang barangkali di radionya, atau mereka masih punya mungkin radio-radio monitor yang kecil itu mungkin kalau di desa-desa masih ada gitu kan. Nah inilah tantangannya ketika orang semakin berkurang mendengarkan itu bagaimana supaya persaingan ini mereka bisa mendengarkan melalui live streaming, mereka bisa mendengarkan banyak sarana yang ada. Tapi memang tidak semudah itu karena semua orang sekarang bisa menjadi penyiar kok. Sekarang udah banyak sarananya, aplikasi banyak gitu kan. Orang bisa buat podcast sendiri apapun gitu. Tapi memang kelebihan radio yang tidak dimiliki oleh media apapun adalah personalnya, adalah kita bisa mendengarkan suara penyiar, kita bisa curhat dengan penyiar, kita tahu feel-nya, lagu-lagunya, semua itu yang tidak dimiliki oleh media manapun.
letaknya adalah personal, itu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Gitu. Semua media. Oke. Tapi berarti sekarang itu radio masih tetap bisa bisa eksis dong gitu. Ya bisa eksis asalkan gitu ngikutin perkembangan zaman. Jadi sekarang itu kita kalau dulu kan yang namanya penyiar itu orang nggak tahu mukanya seperti apa gitu kan. Kalau dulu ya mau Ya, mukanya betul. seperti apapun bodo amat lah gitu. Yang penting suaranya Betul. gue ngefans banget sama dia. Dia bisa memutar semua lagu request gue, curhatan gue semuanya gitu. Nggak peduli. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Penyiar radio terus eksis juga. Itu adalah frontlinernya sebuah radio. Dari penyiar radio Betul. itulah PR radio itu terangkat gitu loh. Jadi mau nggak mau, Tapi sekarang penyiar radio itu harus benar-benar ini nih, harus eksis juga, harus punya betul. sosial media. Sekarang lu punya IG-nya berapa followersnya? Lu punya kemudian kalau Facebook ya masih lah gitu ya. Kemudian Twitter di mana? Kemudian lu main di mana gitu kan? Dan juga YouTube channel lu apa? Nah semuanya itu sekarang menjadi sebuah platform yang harus dilirik dari berbagai macam segi agar paling tidak nama radio itu tetap ada, tetap terangkat. Oke. Artinya si radionya juga berarti Willy nangkapnya dari Bang Bowo nih, artinya berarti si radionya juga harus mengembangkan atau mendevelop dirinya mulai dari tidak hanya sekedar radio as a manual, mereka juga harus punya platform digital, baik itu media sosial, baik itu mungkin juga survei-survei dan segala macam yang berhubungan dengan digital, mereka juga harus punya. Is that right? Benar, jadi suatu saat misalnya di pagi atau di jam prime time, radio itu kan sebagai ujung tombak itu di prime time pagi. Kalau prime time pagi itu udah seru, pendengarnya udah banyak, itu siang sore itu tinggal ngikutin aja gitu ya. Nah jadi penyiar pagi itu kadang mereka harus live di Instagram, live di Facebook, live di mana. Itu kan salah satu untuk mengambil mereka anak muda atau generasi milenial yang ternyata memang mereka bisa dengan media sosial atau teknologi digital itu tapi saling lagi gitu kan. Nah, dari pola pikir kita dan teknologi yang ada, nggak coba dengan teknologi yang lama orang cuma mendengarkan satu arah aja gitu kan, dengan mendengarkan radio di rumah, di mobil atau di mana, tapi dengan berbagai macam platform yang ada. Itu adalah salah satu cara sih, antara cara-cara. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ngomong nih ya, jadi Wery kasih tahu juga buat teman-teman nih yang sekarang lagi nonton live kita di Cafe DAI. Teman-teman, kita lagi ngomongin soal radio, eksistensi radio saat ini. Karena banyak banget platform digital, sound, or any kind of that, like Spotify, podcastnya juga bisa ditonton di via YouTube dan macam-macam sih sebenarnya. Apakah menjadi penyiar radio itu sudah masih satu hal yang seksi saat ini atau gimana? Gimana tuh Bang Bowo? Oke. Penyiar radio itu adalah satu keahlian khusus yang tidak dimiliki orang. Semua orang bisa menjadi penyiar radio. Semua orang bisa dianggap aja nih agak promosi dikit aplikasi Spoon misalnya. Yang lain. Tapi itu bukan merupakan suatu kebanggaan secara personal ya kalau kita menjadi penyiar radio A, B, C, D. Karena menjadi penyiar radio itu butuh proses yang tidak sebentar gitu. Betul. Kita menjadi pendengar, kita bisa memiliki banyak pendengar, kemudian ditunggu-tunggu orang dan menjadi ujung tombak dari sebuah radio itu adalah sesuatu yang agak mudah. Jadi banyak orang pengen jadi penyiar radio, tapi memang tidak semudah itu kan menjadi penyiar radio. Walaupun semua orang bisa menjadi penyiar radio, karena penyiar radio itu yang dilihat adalah air personality-nya, uniqueness-nya, karakternya, kemudian pengetahuannya, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Dia cepat gitu, bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan nggak old fashion gitu ya. Kalau udah seperti itu ya dong. Gitu. Orang yang nggak passion jadi agak susah gigitin ya. Tapi sebelum ini kalau ada yang mau bertanya boleh dong. Silakan teman-teman nanya nih. Sebelum bertanya, Wery ingetin dulu nih. Jangan lupa di-follow dulu akun Instagram kita bersama, akun Instagram kita bersama. Cafe DAI Indonesia. Tinggal dicek in your Instagram account and then follow that, and then it's time to your question and you click on your below comment. Jadi teman-teman bisa tanya aja di bawah ini. Jadi biar agak random, that's okay, ini pemain. Yang penting Bang Bowo biar pusing jawabnya pokoknya. Kasih aja banyak-banyak pertanyaan. Nah, ngomongin soal radio nih Bang Bowo. Iya, itu makanya gue baca satu dulu nih. Kalau bisa, dulu lah, biar enak gitu. Daripada sampai sinyalnya banyak ini kok. Ada gangguan loh.
I'm gonna to soon to be stop. Bang Bowo, Sandiwara Radio masih eksis nggak sih Bang Bowo? Apalagi selain dari dengar radio kan, kalau dengar radio itu kan kita dengar lagu. Nah, dengar curhatan dan informasi aja, ada yang namanya Sandiwara Radio dari Mamineo 1983. Masih eksis ya sih Sandiwara Radio saat ini Bang Bowo? Ada radio anak muda kayak di Bandung atau di mana masih buat sandiwara radio tapi versinya anak muda gitu. Oke. Ada yang seperti itu. Versinya anak muda. Kita tahu bagaimana caranya menyasar ke segmen mereka. Kalau sandiwara radio kayak zaman dahulu kala apa gitu ya yang di radio apa kayaknya udah susah buat didengar karena memang sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau sandiwara radio tapi ikutin perkembangan seperti sekarang mengenai anak muda gitu kan, mengenai hal-hal yang menarik mungkin masih bisa gitu, tapi kita lihat dulu segmennya segmen apa dulu gitu, karena bagaimana kita kan harus melihat perkembangan zaman sekarang ini seperti apa. Nah, kalau mengikuti perkembangan zaman sama kayak yang dulu ke sekarang nih, Bang Bowo, kira-kira apa sih step by step yang harus kita siapkan jika kita pengen jadi penyiar radio saat ini? Kalau yang saat dulu mungkin beda style ya kali ya. Kalau saat ini apa nih? Sesuai pertanyaan dari Sember 98 nih. Ya, kalau gue dulu memulai jadi penyiar radio itu dari radio komunitas. Dulu dari radio, dulu gue kuliah di Padang. Di mana? Di Padang dulu gue kuliah di sana. Wah, kenapa jadi sama ini ceritanya? Nah di sana itu ada radio kampus. Nah gue belajar di sana. Namanya apa? Namanya apa? Zaman dulu namanya PRFM zaman dulu. Sekarang namanya Sigma Radio. Oh my God, ternyata Bang Bowo adalah senior saya. Angkatan berapa Bang Bowo? Bang Bowo ini juga UKKPK tapi angkatan 13. Bang Bowo angkatan berapa? Bayangkan kalau gue tuh di radio udah 25 tahun lebih dan kamu itu mundur aja. Oh, I'm so sorry Bang Bowo, ternyata Bang Bowo senior dari juga. Oh my God. I'm sorry. Oke. Jadi apa nih tips dan trik yang bisa kita siapkan kalau kita pengen jadi penyiar radio saat ini nih Bang Bowo? Nah, sebenarnya kita sekarang teknologi udah banyak banget. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa melihat YouTube, kita melihat sekarang itu banyak deh pokoknya YouTube channel yang tutorial tips menjadi penyiar apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau memang serius pengen menjadi penyiar radio, sekarang itu banyak kan lembaga-lembaga khusus atau pelatihan di daerah masing-masing gitu kan. Tapi harus dulu lembaga khusus dan pelatihan itu apakah cuma banyak teori, prakteknya nggak ada. Kalau bisa banyakin praktek daripada teori, karena jadi penyiar radio kan harus praktek, nggak bisa cuma teori gitu kan. Nah kalau ada lembaga kursus di tempatnya gitu di daerah masing-masing, mengapa nggak mencoba untuk masuk lembaga kursus itu ya 2 bulan 3 bulan saya rasa cukup lah. Dan kita mencoba melamar gitu ya dengan kalau bisa tidak hanya dengan CV aja tapi dengan contoh vokal kita lagi siaran sesuai dengan lagu yang pengen kita tuju. Nah itu menarik banget, itu adalah salah satu cara gue ketika gue bisa diterima di salah satu radio. Gue dengerin tuh radio dulu, nah gue dengar karakternya seperti apa, bagaimana penyiarnya siaran, gue tiru, copycat gitu kan, dengan suara gue. Akhirnya gue cari tempat bisa rekaman, ada lagu-lagunya juga, dan itu merupakan salah satu contoh bahwa kalau kita tidak menyertakan contoh vokal kita lagi siaran sesuai dengan karakter radio tersebut, kemungkinan gitu kan untuk diterima itu memang agak susah, kecuali memang kita mempunyai pengalaman. Tapi gue yakin kita harus memulai dulu di radio-radio yang sekitar kita lah, radio komunitas, radio kampus, radio apalah gitu kan, radio internet, kita coba dulu di sana karena memang kalau kita tidak belajar dari praktek, dari hal-hal yang membiasakan kita untuk selalu berbicara di depan mic, itu nggak bakal bisa gitu. Menurut gue berarti dari note-nya ini adalah kalau kamu pengen jadi penyiar radio saat ini, kamu harus watch the expert atau kamu lihat dulu, dengar radio dulu, radio yang benar-benar kamu pengen masukin atau kamu yang pengen kamu tuju, lalu setelah itu kamu coba try and practice. Kalau udah practice nanti baru deh mungkin kamu bisa mencoba misalnya kayak mau melamar ke sana atau begitu kali ya. Termasuk radio internet seperti itu kata Bang Bowo. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo, kamu nanya, sebenarnya nih yang perlu kita siapin pas mau terjun ke dunia penyiaran itu apa aja nih? Kira-kira yang perlu kita perhatiin nih? Apakah radionya sehat atau apa segala macam perlu diperhatiin nggak Bang Bowo? Pertanyaan dari Nianjelina.
Kalau pengen jadi penyiar, apalagi kita dari nol ya, gitu, otomatis kita harus mempersiapkan diri untuk benar-benar serius pengen jadi penyiar gitu, bukan cuma untuk Oke. main-main atau cuma untuk iseng-iseng aja, karena jadi penyiar itu merupakan sebuah profesi yang akan menjanjikan di kemudian hari. Dan kita nggak usah berkecil hati kalau misalnya kita berada di kota kabupaten nih, yang ada misalnya cuma Hmm, ada komunitas radio yang ternyata nggak begitu terkenal atau apa, nggak apa-apa, itu ada betul. sebagai batu loncatan kita untuk mencari pengalaman. Karena Hmm. orang yang sukses menjadi penyiar radio sekarang itu pasti awalnya dari zero dulu. Iya Pengalamanlah yang betul. akan membentuk dia Betul, betul, sehingga betul, dia betul. menjadi orang yang terkenal. Jadi nggak usah berkecil hati. Karena kita dimanapun aja kita bisa eksis kok, walaupun di daerah. Kalau gue tuh prinsipnya kayak gini, kita mendingan menjadi ikan yang besar di kolam yang kecil daripada ikan yang Mhm. kecil di kolam yang besar, gitu kan. Jadi kita di daerah kita ternyata kita terkenal, apa-apa ya gak jadi masalah gitu, mengapa enggak Iya. misalnya. Tapi makanya kita memulai di daerah kita dulu gitu, kita membangun eksistensi kita di daerah kita. Ketika kita sudah cukup bekal, misalnya dari kota kabupaten baru ke kota provinsi, misalnya dari Ah, kota provinsi baru kita nyebrang ke tetangga provinsi yang lebih maju dalam hal industri radionya, dan itu akan terus menambah wawasan kita gitu. Jadi kita harus ah. berani menerima tantangan setiap apa yang kita inginkan gitu kan. Kalau misalnya sekarang Iya harus aduh saya salah. cuma 30%, kemudian saya bisa naik lagi ke 50%, 70%, Iya apa-apa, betul. dan kemudian harus terus mengusahakan, yang mudah menyerah untuk terus belajar. Tapi kalau jadi penyiar radio saat ini menjanjikan nggak sih buat jadi benar-benar kayak diseriusin gitu loh? Kalau di Ya, radio-radio daerah gitu masih menjanjikan. Kalau kota udah pasti, kalau di ibu kota udah pasti menjanjikan tadi seperti yang kita bilang. Kalau seandainya di daerah gimana bang? ya, semuanya itu tergantung kepada personal masing-masing. Tujuannya apa? Oke. Apakah cuma buat hobi aja atau passionnya nanti akan ada sesuatu goals yang gue pengen ambil di kemudian hari, dan masih Oke. banyak lagi. Bisa jadi dari iseng akhirnya keterusan menjadi penyiar radio, karena jadi penyiar Iya. radio itu sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita dapatkan. Kita kan udah Nah, dilatih itu di radio untuk iya. jadi voice talent, iklan di radio Hmm. sendiri, dan masih banyak lagi. Dan itu merupakan satu bekal ketika kita ada tawaran misalnya dari PH untuk voice over talent iklan, atau jadi narator apa, Iya. atau Iya. untuk company profile apa daerah atau perusahaan atau provinsi atau Iya. kabupaten, dan masih banyak lagi. Nah, dari radio lah relasi itu terbangun. Termasuk Hmm. kayak Benar. gue yang orangnya pemalu, introvert, akhirnya karena kebutuhan periuk nasi nih, akhirnya gue memberanikan diri, gue tanya, iya, gue tanya sama teman-teman, ada nggak sih yang perlu MC gitu untuk kawinan apa-apa gitu. Ya udah, karena gue Hmm. masih pemula, gue dibayar segini aja dulu deh, pokoknya terserah, kita bisa nego apa-apa. Nah, kita harus berani membuka diri untuk menjalin relasi, jangan malu-malu. Karena kalau kita Betul. malu-malu, rezeki itu akan diambil orang gitu kan. Jadi Iya. dari relasi yang ada di sekitar kita dulu gitu kan, kayak MC. Bayangin aja, radio mungkin ada yang nggak dibayar, mungkin ada yang dibayar per jamnya cuma 5.000, Betul. 10.000, mungkin 15.000. Hmm. Tapi Ya. apabila kita punya job MC di luar yang lumayan banyak, itu sudah sangat memuaskan banget gitu kan. Dan Ya. itu That's semuanya right. bukan dari radio, karena mereka tahu kita penyiar radio A dan terkenal gitu kan. Nah, dari sanalah That's bisa right. merambah kemudian voice over talent, dubber, kemudian Hmm. MC, moderator, apapun itu, dan akhirnya kita dari penyiar radio awal bermulanya dari sana. Tapi itu kembali lagi sih, Oke. penyiar radionya berani nggak nih buat memperluas bidang pekerjaan lain. Ada yang karena kepepet, karena periuk nasi tadi, atau karena memang kliennya Hobi? memang udah banyak, atau hal-hal yang lain. Karena dari penyiar radio itu peluang pekerjaan apapun di luar sana banyak banget terbuka lebar. Oke, thank you Yoka, thank you juga pertanyaan Kristia Monica sudah dijawab sama Bang Bowo. Oke, Bang Bowo ini kan ini ya nih Selfie bilang gini nih, ada Selfie NW bilang, kan sekarang itu udah zamannya milenial, artinya sudah platform digital udah banyak nih. Gimana cara kita ngenalin radio pada kaum milenial atau generasi Z, generasi Y or X gitu? Iya, sebenarnya kita nggak usah berkecil hati kalau misalnya kita pengen jadi penyiar radio di station radio Betul. yang benar ya, yang swasta dalam Ya. artian
PT radio apa gitu di daerah. Kalau tidak keterima, kita nggak usah berkecil hati karena banyak platform yang bisa membuat eksistensi kita itu terlihat gitu. Bayangin aja sekarang platform di aplikasi-aplikasi itu yang membuat satu orang itu yang fans itu sampai berapa ribu orang, ditunggu-tunggu suaranya. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita nggak hanya terpaku pada kita harus siaran di radio A, B, C yang terkenal di radio kita. Kalau ternyata kita tidak bisa, kita merasa mampu dan kita mau belajar, kita bisa buat radio kita sendiri gitu, online kan, hal-hal yang lain buat podcast. Sekarang keren banget podcast itu didengar puluhan ribu orang gitu. Betul. Tapi sebelum kita lanjut juga nih, Wery mau terima kasih juga buat Miss Yesi, guru dosen bahasa Inggris di Universitas Eka Sakti yang telah mewajibkan seluruh mahasiswa mata kuliahnya untuk menonton live kita pada sore hari ini. Thank you Miss Yesi, love you. Dan juga ini dari Hanari Tongga nih. Kan tadi udah Bowo bilangnya kan kita juga tampil di media sosial as a announcer. Nah, dia juga mikir gini nih. Apakah jadi penyiar itu harus cantik atau ganteng? Karena sekarang tuh jadi penyiar radio itu nggak cuma suara doang. Terkadang harus tampil di media sosial radio seperti live Instagram, Zoom, and Gmail gitu. Nah, kira-kira Bang Bowo gimana nih? Cantik atau ganteng itu relatif. Yang penting bagaimana kita mengekspresikan diri kita, pembawaan kita dari suara kita aja udah buat lepek gitu kan. Dari cara kita menyampaikan sesuatu aja tentang film atau siapalah kayak model gitu kan. Nggak harus juga gitu, karena bagaimanapun juga ketika kita menjadi seorang penyiar radio, itulah yang dituntut itu adalah wawasan kita, cara kita bagaimana cara mengambil hati benar, membuat pendengar itu nyaman, kita bisa menghibur mereka, dan itulah yang harus kita ambil gitu kan. Kalau untuk penampilan itu semuanya bisa diatur gitu kan. Jadi nggak usah khawatir penampilan, kita melihat sisi kekurangan kita, tapi kita gali terus kelebihan kita, apa yang kita miliki gitu. Termasuk apakah kita harus punya karakteristik sendiri itu kalau misalnya mau jadi penyiar radio? Andra Prima Yulza nanya gitu, gimana deh Bang Bo? Ya benar, ada orang yang ternyata kan ada tuh personality-nya mereka itu tidak bisa siaran sendiri, mereka cuma bisa berdua karena ini memang bakatnya, ngebanyolnya bagus, bridgingnya bagus, punchline-nya bagus, akhirnya PD-nya gitu ya melihat wah kayaknya ini orang cocoknya siaran berdua. Nah ada orang yang memang seperti itu karakternya gitu, dia suka ngebanyol, suka ngelucu gitu, pokoknya kalau punchline dia itu ada aja yang buat orang ngakak, yang buat orang ini. Nah itu mungkin cocok untuk siaran di pagi hari berdua, sore hari atau malam hari itu. Tapi ada orang yang personality-nya itu memang cocok untuk siaran sendiri, menghibur orang gitu kan, nemenin orang lagi santai, lagi istirahat dengan suaranya yang gimana ya, kalau dengar itu langsung meleleh hati. Harus bass nggak sih suaranya nih? Suaranya harus bass nggak nih? Suaranya harus bass nggak? Ya harus, karena bagaimanapun juga apakah teknologi radio itu kan ketika kita udah ngomong di mic aja udah canggih, belum lagi ke mixer, dan akhirnya di udara itu kan nanti akan berbeda dibandingkan kita ngomong seperti sekarang ini gitu. Makanya berarti yang punya suara cempreng kan bisa jadi penyiar nggak nih? Cemprengnya seperti apa ini? Oh gitu, karena mindsetnya kita nih kalau jadi penyiar radio itu suaranya harus bass, harus gimana gitu loh gitu. Kalau suara yang biasa-biasa aja kayak golden voice itu istilah zaman dulu ya, penyiar itu harus kayak gitu. Kalau sekarang enggak lagi. Sekarang yang penting dia ada di jam-jam tertentu memang cocok untuk segmentasi mereka gitu dia. Jadi nggak usah khawatir karena kita harus punya kelebihan-kelebihan kita miliki. Misalnya ada orang kelebihan yang misalnya nih bahasa Inggrisnya bagus banget, udah ngalir seperti air. Nah ternyata dia cocok misal saja membawakan reporting atau membawakan program atau apa, itu kan satu kelebihan yang dimiliki gitu. Dan lain lah yang pasti kita bisa merasa rendah hati ketika kita memberikan racun suara yang mungkin tidak seperti orang lain, tapi kita masih sekali keunikan kita jadi kelebihan kita dibandingkan orang lain gitu. Oke. Tapi berarti
semua karakter suara sih sebenarnya bisa-bisa aja tergantung program ataupun tergantung juga acaranya kali programnya kali ya yang di radio tersebut dibutuhkan gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal intonasi suara nih Bang, karena kan tidak semua orang bisa mengatur intonasi suaranya dengan baik, yang baik maksudnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan biar kita ngomongnya agak sedikit manis, suaranya itu teratur, intonasi jadi enak didengar gitu lah. Ya belajar, kita harus rajin belajar, praktis itu penting banget karena bagaimanapun juga semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak membaca, kemudian kita tahu intonasinya seperti apa, penekanannya seperti apa, bagaimana berbicara senatural mungkin gak dibuat-buat, dan masih banyak lagi. Kalau kita banyak belajar, otomatis kita akan menemukan karakter kita seperti apa. Itu makanya kalau kita siaran di radio sebagai orang baru, itu paling nggak 3 bulan itu harus benar-benar digembleng supaya dia bisa membawakan apa yang diinginkan oleh perusahaan radio tersebut. Kita personalitas seperti ini, baru bisa seperti ini. 3 bulan itu harus training. Nah, masalahnya anak muda sekarang kayaknya segala sesuatu serba instan, serba praktis, nggak mau belajar sedikit aja suka males. Kalau dimarah-marahin ngambek, gitu kan, nggak bisa diajak ngomong sedikit, aduh udah ngambek, udah nggak mau lagi siaran, dan itulah karakteristik. Tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi penyiar nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau kita akan melangkah ke radio di kota besar. Di kota besar itu kalau kita salah ngomong dikit bisa dimaki-maki, bisa diapain. Karena bagaimanapun juga setiap karakter pimpinan atau juga di perusahaan itu beda-beda, jadi kita harus bisa menerima gitu. Kalau memang kita salah, kritikan itu penting banget, harus kritikan. Terkadang karena kita udah merasa pintar, udah merasa jago, udah merasa apapun bisa, dan kita menerima kritikan dari orang langsung defend nih. Nggak mau terima gitu. Tapi sebenarnya kita belajar lagi dan kita praktekkan, oh ternyata sebenarnya juga ya, ternyata orang ini melihat sebuah kekurangan dari gue, tidak melihat kelebihan saja. Tapi nih kan kalau ngomongin soal milenial, anak muda zaman sekarang tuh, ini kan banyak banget yang dari Bengkulu lagi nonton nih, semua pada banyak nonton dari Bengkulu nih Bang. Kata Mas Curup ya. Banyak nih, ada Widya Fonia, ada siapa lagi nih, ada Heru, ada siapa nih, banyak banget ya. Kira-kira di Bengkulu sendiri masih banyak nggak sih orang yang denger, anak-anak muda atau milenial yang masih dengerin radio Bang Bo? Nah ini adalah satu pertanyaan yang bagus banget. Terkadang industri radio itu di daerah sama di kota besar itu berbeda. Gitu. Karena kalau itu kan individu seorangan. Mereka yang suka radio, yang cinta radio, mereka mendirikan radio sendiri. Gitu. Nah, itu berbeda dengan di kota besar ke Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jogja, dan lain-lain. Radio itu sebuah industri karena didirikan oleh mereka yang profesional, mereka memiliki banyak sumber daya. Gitu kan, dibuat dengan sistematis, gitu, punya jobdesknya, rules-nya, dan masih banyak. Dengan semua per divisi itu jelas. Jadi mereka punya produser sendiri, mereka punya music director sendiri, mereka punya scriptwriter sendiri, bagian produksi sendiri, penyiar sendiri. Jadi lebih enak mereka ya. itu punya keahlian masing-masing. Berbeda kalau kita di daerah itu kan udah hidup Senin Kamis. Kemudian betul itu. Iklan susah, kemudian terkadang radio tetangga kasih pasang iklan yang murah banget gitu. Betul. Nasib radio daerah gitu ya. Iya. Problematikanya bagus banget, jadi kita itu harus multitasking. Iya, kalau penyiar aja, penyiar juga kalau mau bisa produksi juga, penyiar juga bisa jadi bagian marketing, dan juga bisa kalau penyiar tetap live gitu. Tapi banyak juga akhirnya bisa maju dengan mengambil iklan-iklan lokal, dan masih banyak lagi mereka juga tahu gitu kan, karena lokal itu kan yang sebenarnya adalah uniqueness-nya, nilai kelokalan dia itu, kedaerahan dia itu yang ditunjukkan, sehingga mereka bisa mengambil hati gitu orang setempat, ke daerah setempat. Itu dia yang harus dibutuhkan para pemilik radio. Kita jangan niru-niru Jakarta,
kemudian boleh ditiru itu, tapi yang benar-benar baiknya. Tapi ketika kita ingin mengambil hati para pendengar, ya tentunya kita melihat situasi. Oke, udah nggak kerasa